Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasul. Menanggapi lagu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, menanggapinya alhamdulillah ini salah satu terobosan. Lagu-lagu yang sangat viral ini bermanfaat dan tentunya bisa dinikmati, dan tentunya banyak nilai hikmah, manfaat, pesan-pesan moral lagu ini, dan ini salah satunya menjadi ikon buat generasi kita saat ini bagi pemuda maupun pemudi. Kemudian lagu ini keluar dan bisa dinikmati, minimal kita memberikan apresiasi khususnya buat yang membuat syair lagu ini, sehingga dengan lagu ini kita bisa mengetahui sisi baiknya contoh yang diberikan oleh istri Rasulullah SAW, yaitu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Dan lirik lagu tersebut sesuai dengan hadis-hadis sahih tentang Aisyah dan Rasulullah. Gimana ada tanggapannya? Tanggapan saya mengenai lirik lagu bait syair yang disampaikan oleh penciptanya, ini salah satu banyak hadis-hadis yang sampai di lagu ini. Namun ketika Rasulullah SAW kalimat di situ dengan baginda Siti Aisyah pernah. Nah, kalimat pernah ini jangan bilang pernah. Ada beberapa Rasulullah SAW berlari-lari dengan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, bukan pernah kalimatnya. Jangan kalimat pernah berarti hanya sekali. Padahal dalam hadis disampaikan oleh Rasulullah SAW tidak sekali Siti Aisyah ini beralih dengan baginda Nabi Muhammad SAW, dan itu sering terjadi. Inilah keharmonisan Rasulullah SAW. Artinya semua yang disampaikan di lirik lagu ini menjadi hadis yang disampaikan oleh penciptanya. Insya Allah bermanfaat. Sah-sah saja, nggak berdosa, semua ini baik. Namun kalimat yang paling bagus, artinya penambahan, karena istrinya Rasulullah SAW. Para sahabat memanggil Aisyah, ya Aisyah. Rasulullah SAW memanggil istrinya dengan ya Aisyatul Humairah. Lalu kita sebagai umatnya Nabi memposisikan panggilan Aisyah, maka kita tambahkan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Itu insya Allah lebih menghormati, ta'zim takrim dengan salah satu istri Rasulullah SAW. Syair ini semuanya bagus, tidak perlu dibenahi, cuma sedikit aja penambahan dari Ana Al-Fakir menyampaikan kalimat tentang mengagumi istri Rasulullah SAW dengan kalimat ya Aisyah, ya Aisyah radhiyallahu anha, atau kalimat yang benar-benar menyampaikan kesejukan di telinga kita ketika mengagumi seorang sosok istri Rasulullah SAW. Penempatannya harus tinggi seperti Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian kalimat pernah berlari itu ini disayangkan sekali. Artinya Rasulullah SAW berlari itu bukan sekali. Kalau kalimat ini pernah berarti satu kali. Tetapi Rasulullah SAW pernah berlari-lari bukan hanya sekali tapi sering. Inilah salah satu Rasulullah SAW mengimbangi beristrikan Aisyah radhiyallahu anha. Di saat Rasulullah SAW dengan Siti Khadijah kurung waktu yang begitu lama, Rasulullah belum menikah, namun datanglah wahyu. Allah merintahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW untuk menikahi putri dari sahabat tercinta yang bernama, sahabat tersebut mempunyai anak, yaitu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian dipinanglah dalam usia 6 tahun. Kemudian ditunggu sampai dewasa, tidak langsung Rasulullah menikahinya. Tetapi Siti Aisyah ini dicintai, disayangi, dirawat. Kenapa? Ini pilihan Allah Subhanahu wa taala yang ditakdirkan untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Dan alhamdulillah, maka atas perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah meminangnya, kemudian dapatkan wahyu, kemudian menikahkannya. Insya Allah dengan sejarah ini kita bisa ambil sedikit, artinya bukalah kembali sejarah bagaimana Rasulullah SAW cinta kepada Siti Aisyah,
Rasulullah sayang dan cinta yang luar biasa. Sampai setelah itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal di pangkuan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Sampai akhirnya wahyu, sampai pula yang terakhir yang didengar oleh Aisyah. Bukan sahabat, bukan anaknya Nabi, tetapi telinga langsung yang diterima dengan sebutan keluar dari mulut Rasulullah SAW didengar oleh Siti Aisyah. Di situ menjadi hadis terakhir. Oleh karena Rasulullah SAW begitu cinta dan sayangnya kepada Aisyah, disinilah kalimat kita harus pakai Sayyidatuna Aisyah. Oleh karenanya bagi pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka kembali lembaran ya kisah-kisah sebagai salah satu contoh akhlakul karimah, yaitu istri Nabi yang tercinta Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.